Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Agenda kita pada rapat online kali ini adalah untuk membahas mengenai plan risk management pada proyek kita, yaitu pembuatan aplikasi kasir online pada Warung Jewan. Oke, mungkin sebelum kita bisa membahas lebih lanjut mengenai plan risk management, saya dapat menjelaskan mengenai probabilitas dan juga plan risk management itu sendiri. Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, lalu plan risk management adalah proses penentuan bagaimana melakukan kegiatan manajemen risiko untuk suatu proyek, yang mana nantinya output dari proses ini adalah dokumen risk management plan. Nah, dampak risiko proyek jika kita tidak mempersiapkannya dengan proses plan risk management, yaitu adalah kerugian. Nah, kerugian ini dapat dialami oleh pihak kita dan juga pihak J1. Nah, baiklah, mungkin Bu Aura bisa menjelaskan mengenai apa saja yang dibutuhkan pada plan risk management ini. Jadi begini Pak, beberapa input, tools, dan teknik yang digunakan dalam perencanaan manajemen risiko. Nah, dari input sendiri ada yaitu project charter yang mendokumentasikan uraian dan batas-batas proyek tingkat tinggi, persyaratan tingkat tinggi, dan risiko. Kemudian yang kedua adalah project management plan. Semua rencana manajemen yang disetujui harus dipertimbangkan untuk membuat rencana manajemen risiko yang konsisten. Kemudian yang ketiga adalah project dokumen yang berfokus pada stakeholder register. Daftar pemangku kepentingan yang berisi perincian pemangku kepentingan proyek yang berguna dalam menentukan peran dan tanggung jawab untuk mengelola risiko pada proyek, serta menetapkan ambang risiko untuk proyek. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan perusahaan yang juga dapat mempengaruhi proses perencanaan manajemen risiko. Yang kelima, aset proses organisasi yang juga dapat mempengaruhi manajemen resiko. Kemudian, seperti kebijakan resiko organisasi, kategori resiko, definisi umum tentang konsep dan istilah resiko, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk tools dan teknik, ini ada beberapa, yaitu expert judgment. Keahlian yang harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pelatihan khusus dalam topik-topik seperti keakraban dan pendekatan organisasi untuk mengelola risiko. Nah, kemudian ini menyesuaikan manajemen risiko dengan kebutuhan spesifik suatu proyek dan mengelola risiko. Yang kedua adalah data analisis, yaitu yang berfokus pada stakeholder analysis. Ini berfungsi menghasilkan daftar pemangku kepentingan dan informasi yang relevan, peran pada proyek, harapan, sikap, dan minat mereka pada informasi tentang proyek untuk menentukan selera resiko pemangku kepentingan proyek. Nah, yang ketiga adalah bisa lewat meeting. Meeting ini merupakan pertemuan yang diadakan sebagai bagian dari pengembangan rencana manajemen risiko. Pesertanya bisa terdiri atas manajer proyek, anggota tim proyek yang terpilih, pemangku kepentingan utama, atau anggota tim yang akan bertanggung jawab untuk mengelola proses manajemen risiko ini. Nah, orang lain dari luar juga dapat diundang, seperti pelanggannya, atau penjual, atau regulatornya. Nah, yang kemudian dibutuhkan adalah seorang fasilitator yang terampil dapat membantu peserta tetap fokus pada tugasnya, menyepakati aspek-aspek kunci dari pendekatan risiko, kemudian dapat menyelesaikan segala ketidaksepakatan yang mungkin timbul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aura, penjelasannya sudah cukup rinci tadi. Mungkin Bapak Gazi bisa melanjutkan mengenai penjelasan tentang expert judgment dan juga berikan implementasinya pada kasus kita ini, proyek pemberian kasir online pada J1, dan juga akan lebih bagus jika Bapak Gazi memberikan kelebihan dan juga kekurangannya. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang expert judgment. Expert judgment adalah istilah yang merujuk secara khusus pada teknik penilaian yang dibuat berdasarkan seperangkat kriteria atau keahlian tertentu yang telah diperoleh di area pengetahuan atau bidang produk. Pengetahuan ini sendiri dapat disediakan oleh anggota tim proyek atau pimpinan tim sendiri. Pada pembuatan aplikasi kasir, saat menentukan waktu dari pembuatan aplikasi, mungkin terdapat masalah. Tepatnya, tim proyek membutuhkan seorang ahli terutama yang mempunyai keterampilan khusus atau pengetahuan pada saat estimasi durasi kegiatan. Jadi, dalam domain manajemen proyek,
ada teknik yang diperlukan untuk menanggapi beberapa gangguan proyek. Kelebihan dari expert judgment yaitu sebagai aset dalam organisasi apapun, memberikan masukan untuk perencanaan dan memperkirakan setiap kegiatan karena pendapat mereka dianggap penting. Dan tentunya dapat menghemat waktu perencanaan. Tetapi expert judgment sendiri membutuhkan biaya yang lebih untuk mencari expert judgment yang profesional, juga sulit menemukan para ahli yang sesuai dengan keinginan project manager. Baik, terima kasih Bapak Gazi. Mungkin Bapak Nur bisa memberikan penjelasannya mengenai meetings dan juga berikan implementasinya serta kelebihan dan juga kekurangan dari meeting tersebut. Silakan Bapak Nur. Saya di sini ingin mencoba menjelaskan tools dan teknik meetings. Jadi, meetings merupakan cara yang dilakukan oleh tim proyek untuk menentukan rencana manajemen risiko dengan mengadakan rapat. Peserta dapat termasuk manajer proyek, anggota tim proyek yang terpilih, pemangku kepentingan utama, atau anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengelola proses perencanaan manajemen risiko pada proyek. Orang lain di luar organisasi juga dapat diundang sesuai kebutuhan seperti dari pihak karyawan J1. Kelebihan dari meetings adalah waktu yang bisa dilaksanakan secara fleksibel. Dengan meetings, proyek bisa mendapatkan insight dari berbagai peserta. Tetapi di sini, meetings memiliki kekurangan yang yaitu harus memiliki seorang fasilitator yang terampil dalam membuat peserta tetap fokus pada skop rapat. Terkadang, para peserta menyimpang dari skop rapat sehingga tujuan rapat tidak tercapai. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Nah, dari penjelasan yang rekan-rekan sekalian sudah berikan pada saya, akhirnya saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya terdapat tools dan teknik pada proses plan risk management. Nah, tools yang pertama yaitu expert judgment, yang kedua yaitu data analysis, dan yang ketiga yaitu meetings. Nah, dari ketiga tools and teknik tadi, expert judgment saya rasa adalah yang paling optimal. Karena pada tools tersebut kita sudah memiliki seorang ahli yang dapat menentukan kategori risiko dan juga level toleransi risiko itu sendiri. Berbeda dengan meetings yang pada umumnya kita harus bertukar pikiran, bertukar pendapat, bahkan beradu argumen yang mana akan memakan banyak waktu. Nah, saya rasa cukup sekian rapat online kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Selamat pagi.